Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widya Anggreni Hartati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis tanaman obat. Di antaranya ada temulawak, kemudian jeruk nipis, sirih, dan juga tanaman patah tulang yang ada di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pernahkah kalian mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga atau toga? Nah, apotek hidup atau toga ini adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman yang ada. Tanaman obat dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah mempunyai keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan. Nah, adakah tanaman obat unggulan dari daerah kalian? Beragam jenis tanaman obat mulai dikembangkan dan diteliti hasilnya secara klinis. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, yaitu bisa dari daunnya, akarnya, rimpangnya, buah, ataupun bunganya. Berikut ini adalah contoh dari beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Temulawak banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1500 mdpl. Temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Kemudian rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak sendiri dapat digunakan untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan juga sakit kepala. Jeruk nipis termasuk tumbuhan perdu yang memiliki banyak dahan dan juga ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian 200 hingga 1300 mdpl dengan kelembapan sedang hingga kelembapan tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam, dan buah jeruk nipis ini dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan juga bau badan. Sirih termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan juga alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan minang bagi masyarakat Jawa. Tanaman patah tulang berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai di daerah dengan ketinggian 600 mdpl. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, ataupun dapat tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Kemudian bagian batang kayunya dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, kemudian sakit gigi, dan juga radang telinga. Kemudian getah dari tanaman patah tulang sendiri dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian cabang dan ranting dari tanaman patah tulang jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Cukup sekian pembahasan kita tentang jenis tanaman obat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.